Sebagai bentuk edukasi pada masyarakat agar lebih memahami akan tujuan uji coba klinis vaksin TBC di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia belum lama ini menggelar acara peluncuran nasional Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC di Kelurahan Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan mengakui bahwa vaksin memang tidak 100% menghilangkan penyakit menular TBC. Namun, tingkat penyembuhan oleh vaksin tersebut sudah terbukti secara ilmiah. Dalam program ini, pemerintah menargetkan Indonesia telah bebas TBC pada tahun 2030 sesuai target WHO. Dengan melakukan strategi secara menyeluruh, salah satunya yaitu menggunakan vaksin. Indonesia menjadi tempat clinical trial 3. Sudah jalan 2000-an lebih sudah disuntikan. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh peneliti-peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Universitas Pajajaran. Jadi yang melakukan itu peneliti-peneliti semua untuk melihat. Kita harapkan kalau bisa sebelum 2029 itu bisa formal diluncurkan. Dan kan di seluruh dunia. Ya. Dan kita harapkan kenapa Indonesia ingin berpartisipasi, karena Indonesia itu pasiennya banyak yang meninggal, kayak tadi saya bilang. Kita waktu malaria nggak ikut, ketemu tuh vaksinnya. Ternyata vaksinnya itu khusus, itu vaksinnya cocoknya buat nyamuk dan pasien genetik Afrika. Jadi vaksin malaria ditemukan hanya cocok buat di Afrika. Indonesia enggak. Indonesia kan banyak malaria juga, enggak sebanyak TBC. Itu sebabnya kita pengen aktif supaya apa? Nanti mudah-mudahan vaksinnya juga cocok untuk orang Indonesia sehingga kita bisa menyelamatkan 125.000 saudara kita yang meninggal. Dan yang kedua, unggulnya apa kalau Indonesia itu? Kita bisa mendapatkan prioritas untuk memproduksi vaksin. Jadi Bio Farma kita ajak dari awal supaya nanti kalau jadi kita bisa produksi sendiri. Ya, meski telah teruji secara ilmiah, namun mampukah vaksin M72AS01E ini memberikan perlindungan seumur hidup atau jangka panjang pada penerimanya? Dan bagaimana cara kerja dari vaksin TBC ini? Cara kerjanya secara umum adalah bahwa antigen protein rekombinan tadi, M72 ini, meningkatkan kemampuan sistem imun kita yang sudah ada untuk spesifik bisa melawan kuman Mycobacterium tuberculosis atau kuman yang menyebabkan TB. Nah, kemudian ajuvannya atau zat tambahannya yang disebut sebagai AS01E tadi ini membantu meningkatkan lagi kemampuannya dalam memperkuat sistem imun. Apakah vaksin ini mampu memberikan perlindungan hidup atau jangka panjang? Makanya vaksinnya dibuat dulu lah, jadi dulu diproduksi, nanti ada lagi uji klinis fase 4 yang memperlihatkan berapa lama sih kira-kira ini bisa memberikan proteksi. Seperti kita ketahui, dalam beberapa kasus terdapat kondisi tuberkulosis yang kebal terhadap sejumlah jenis obat, sehingga mengganggu sistem pengobatan yang telah berjalan, karena memerlukan waktu perawatan yang lebih lama dan rumit. Lalu, apakah vaksin ini bisa memberikan perlindungan pada TBC yang kondisinya resisten obat? Dan orang dengan kondisi seperti apa yang dianjurkan maupun yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin TBC ini? Harusnya kalau vaksin ini bisa melindungi atau memberikan proteksi terhadap TB yang sensitif dengan obat, mestinya juga punya efek terhadap penurunan angka atau proteksi terhadap TB yang resisten dengan obat. Satu hal yang mesti kita sadari ya, bahwa vaksin ini bukan untuk orang sakit, tapi untuk orang sehat, karena fungsinya kan untuk mencegah supaya jangan jadi sakit. Jadi kalau sudah sakit, mestinya sih tidak bermanfaat ya, kecuali kalau sudah sembuh ya divaksin untuk supaya jangan terinfeksi lagi begitu. Tapi kalau sedang sakit sih nggak ada manfaatnya. Jadi vaksin ini ditujukan untuk orang sehat untuk mencegah jangan jadi sakit. Lalu bagaimana dengan orang yang sedang mengidap TBC atau seseorang yang pernah mengalami TBC? Apakah bisa diberikan vaksin ini? Kalau orang-orang yang sudah pernah sakit TB dan sembuh, lalu kita vaksin, karena ada kemungkinan kan orang yang sembuh ini masih bisa terjadi kekambuhan atau relapse. Kita harapkan juga
vaksin ini bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang punya penyakit kronik begitu ya. Supaya karena orang dengan penyakit kronik ini kan sistem imunnya turun. Jadi mudah-mudahan vaksin ini bisa memicu kemampuan imunitasnya melawan kuman tuberkulosis. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana dulu ya. Hidup Sehat akan kembali dengan informasi menarik lainnya sesaat lagi.